الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وجميع سادتنا علي بعلوي خصوصا عن المعلى والبكي والشبيكة والزمى الإفراط وأقدار جميع عبادك الصالحين وملك المقربين أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات ونوينا حضرنا واستمعنا كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار في طريقته ومنهاجه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh kita, dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya lagi pengurus Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu hidayah dan taufiknya serta inayahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dijadikan kita orang-orang yang taat, berbakti kepada orang tua kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini, berkat beliau kita bisa bertatap muka, berkat beliau Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, berikan keutamaan kepada umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan serta para keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelum pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya khalifah yang sah menurut ahli sunnah wal jamaah dan khalifah yang sah menurut nasnya Rasulullah SAW itu berjumlah 30 tahun. Dan 30 tahun ini telah diisi oleh 5 orang, yaitu yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Utsman ibn Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini kelima khalifah yang sah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi karena ada dua gejolak, karena ada dua kelompok tentang pendukungnya Muawiyah dan tentang pendukungnya Ali bin Abi Thalib, maka karena bertentangan dua kelompok ini, maka mundurlah Sayyidina Hasan dengan tujuan ingin menyatukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya Sayyidina Hasan mundur dari kekhalifahan. Akan tetapi kemunduran Sayyidina Hasan tidak mundur begitu saja. Sayyidina Hasan mundur dengan beberapa syarat, yang syarat ini telah disepakati oleh Muawiyah, akan tetapi ada sebagian syarat yang tidak disepakati oleh pengikut-pengikutnya Sayyidina Hasan. Dan salah satunya adalah Sayyidina Husain tidak menyetujui atas kekhalifahannya Muawiyah yang telah ditetapkan. Akan tetapi karena perintah, karena perkataan dari kakaknya yang bernama Sayyidina Husain, yang mana beliau adalah perkataan kakaknya yang bernama Sayyidina Hasan, yang mana beliau adalah khalifah yang sah, mengatakan kepada adik beliau yang bernama Husain yang tidak menerima
kekhalifahan tersebut dengan mengatakan, uskut anta ya Husain, diam engkau wahai Husain, fa inni a'lamu minka, karena sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau, kata Sayyidina Hasan. Dan selama 20 Muawiyah menjabat menjadi khalifah, diam Sayyidina Husain. Tidak memberontak, tidak mengangkat senjata, tidak melakukan makar-makar atau tidak melakukan hal-hal yang berbau politik yang menghambat kepemerintahan Muawiyah selama 20 tahun. Kenapa? Karena taat kepada kakaknya, bukan taat kepada Muawiyah, taat kepada kakaknya yang bernama Sayyidina Hasan dengan mengatakan diam, karena Sayyidina Hasan lebih tahu. Maka selama 20 tahun dipimpin oleh Muawiyah, Sayyidina Hasan diam. Sampai datang masanya meninggallah Muawiyah. Ketika meninggalnya Muawiyah memberikan wasiat, salah satunya adalah bahwasanya khalifah setelah wafatnya Muawiyah itu yang jadi khalifah Yazid bin Muawiyah, anak beliau sendiri. Ini adalah bertentangan dari perjanjian yang dulu, perjanjian 20 tahun yang lalu, perjanjian antara Muawiyah dan Sayyidina Hasan. Sedangkan perjanjiannya sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, apabila Muawiyah meninggal atau mundur atau berhenti menjadi khalifah, apabila Sayyidina Hasan masih ada, maka Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Akan tetapi apabila Sayyidina Hasan sudah tidak ada, maka yang harus menentukan menjadi khalifah itu adalah syura. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura. Maka harus dengan syura, harus dengan permusyawarahan, pemilihan di antara orang muslim. Akan tetapi di sini ya Muawiyah mengangkat Yazid menjadi khalifah. Kemudian kita harus tahu juga alasan Muawiyah, kenapa Muawiyah mengangkat Yazid. Kenapa? Kada sesuai perjanjian sebelumnya. Ini bertentangan dengan perjanjian sebelumnya. Dan ini yang menjadikan Sayyidina Husain tambah tidak menyetujui Yazid menjadi Muawiyah. Amun bahasanya tuh Muawiyah aja kada disetujui, apalagi Yazid anaknya. Kan bahasanya kayak itu. Jadi alasan Muawiyah apa? Kenapa Muawiyah jadi mengangkat Yazid? Yang pertama, kata Muawiyah, menilai Yazid itu layak menjadi khalifah. Jadi menurut Muawiyah itu pertama, Yazid layak menjadi khalifah. Yang kedua, ingin menyatukan umat Islam. Muawiyah pada hakun misalkan setelah meninggalnya Muawiyah itu pilih-pilihan, rebut-rebutan siapa yang jadi khalifah. Jadi langsung ditentukan supaya Yazid menjadi khalifah. Jadi kada ada lagi berontak, kada ada lagi makar-makar yang ingin memperebutkan kekhalifahan. Itu tujuan Muawiyah. Dan yang ketiga adalah karena Yazid adalah anaknya Muawiyah. Jadi yang pertama, alasan Muawiyah mengangkat Yazid, menilai Yazid layak menjadi khalifah. Dan di situ ada 3 poin. Bahwasanya Muawiyah itu melihat Yazid itu berani, tegas, sehingga dia pantas menjadi khalifah, pantas menjadi presiden setelah Muawiyah. Dan yang kedua, bahwasanya Yazid itu ahli strategi. Yazid itu ahli strategi yang menjadikan dia pantas menjadi khalifah. Kemudian yang ketiga, karena ada dukungan-dukungan. Jadi yang hendak menjadikan Yazid itu khalifah lain Muawiyah aja. Karena ada dukungan-dukungan dari menteri-menteri, dari gubernur-gubernur waktu di zaman Muawiyah, bahwasanya menyuruh, ya Muawiyah, kami ingin setelah engkau wafat bahwasanya Yazid yang menjadi khalifah. Jadi termotivasi, hitungannya terpengaruh atau ada
Karena kada boleh bagi orang satu negara, contoh misalkan negara Islam. Waktu itu negara Islam dipimpin oleh presiden atau raja yang zalim. Maka wajib di salah satu atau salah satu kelompok di dalam satu negara tadi harus menjatuhkan, menggugurkan kekhalifahan tadi, karena khalifahnya zalim. Amun tadada orang-orang yang menjatuhkan kekhalifahan tadi dan inya tahu bahwasanya khalifahnya zalim, maka berdosa seberatan. Berdosa seberatan. Maka karena itu Sayyidina Husain, karena beliau adalah cucunya Rasulullah yang pantas, yang berhak, dan bahkan menjadi panutan untuk maju untuk menjatuhkan Sayyidina Husain. Karena apa? Karena menahi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak adilnya, zalimnya Sayyidina Husain, Sayyidina Yazid. Itu yang pertama. Karena dan yang kedua, nahi mungkar mesti ada kekuatan. Nahi mungkar mesti ada kekuatan, apalagi yang dilawan adalah pemerintahan yang zalim pada waktu itu, Yazid itu banyak pasukannya. Dan bahkan dikatakan ketika sampai di suatu negeri mengatakan para sahabat, Allahu Akbar, di depan kita banyak pohon-pohon. Kemudian orang-orang yang tahu tempat itu mengatakan, mana ada di sini pohon. Di situ di depan itu bala tentaranya Yazid ingin membunuh kita. Itu ketika di dalam perjalanan menuju kota Kufah. Itu yang kedua, karena amar ma'ruf nahi mungkar harus ada kekuatan, apalagi yang dilawan adalah pemerintahan. Jadi Sayyidina Husain, karena di Kufah itu ada 40.000 pasukan yang siap mati dengan Sayyidina Husain, ini ada kekuatan untuk menjatuhkan kepemimpinan Yazid, karena Yazid ini adalah raja yang zalim. Karena tidak pasrahnya kita, contoh misalkan waktu itu Yazid lagi mimpin, pasrahnya kita kada apa jar, yang penting aku kada terlibat jar. Itu satu negara kada ada yang menjatuhkan dia atau menasihatinya, maka satu negara dosa. Maka Sayyidina Husain maju di situ karena tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan tujuan untuk menjatuhkan. Tujuannya menjatuhkan tetapi amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, kenapa Al-Hasan ingin melawan Yazid? Padahal Yazid itu adalah rajanya umat Islam pada waktu itu yang zalim, karena banyak dukungan dari orang-orang di negeri Kufah. Ada surat dari para tokoh-tokoh Kufah dan informasi juga dari Muslim bin Aqil yang mengatakan bahwasanya ada 40.000 pasukan yang siap mati bersama Sayyidina Husain. Maka Al-Husain melihat kekuatan nahi mungkar ada di Kufah. Tidak ada alasan bagi Sayyidina Husain untuk diam di kota Mekah. Maka pergilah Sayyidina Husain. Padahal Abdullah bin Abbas sudah mengirim surat kepada gubernur yang ada di kota Mekah. Karena waktu itu Sayyidina Husain lari dari kota Madinah ke kota Mekah. Abdullah bin Abbas ada di kota Mekah, mengirim surat kepada gubernur yang ada di kota Mekah bahwasanya supaya menjaga keturunannya Rasulullah SAW, Sayyidina Husain yang ada di Mekah. Akan tetapi Sayyidina Husain kadang mencari aman. Sayyidina Husain tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah hendak aman, Sayyidina Husain berdiam di Mekah, sudah dijaga karena gubernur Mekah sudah menjaga. Akan tetapi Sayyidina Husain ke Mekah karena ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tujuan Sayyidina Husain. Akan tetapi ketika Sayyidina Husain ingin menuju ke kota Kufah, itu sampai kabar ke Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid bin Muawiyah ini bahasanya itu jebakan Batman, tahu lebih kan? Jebakan Batman nih. Maka Yazid tadi itu bagaimana tujuannya supaya Sayyidina Husain itu kada masuk kota Mekah. Bagaimana caranya? Yang pertama menteror Sayyidina Husain di kota Mekah. Jadi di Mekah aja diteror sudah. Diteror dari Madinah diteror sampai kota Mekah. Di Mekah juga diteror, Sidin. Seakan-akan kada ada tempat bagi Sayyidina Husain. Sampai-sampai Sayyidina Husain kada ada tujuan lain, kada ada pegangan lain kecuali beliau amar ma'ruf nahi mungkar, karena tidak sahabat-sahabat yang lain karena kada ada dukungan. Contoh misalkan Abdullah bin Abbas adalah sahabatnya Rasulullah. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa Sidin, kada kuat. Kenapa? Karena kada ada dukungan, kada ada kekuatan
Sedangkan Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, banyak kekuatan. Di Kufah ada kekuatan, di Yaman ada kekuatan mendukung cucunya Rasulullah. Maka Sayyidina Husain yang punya kekuatan, sehingga beliau yang ingin amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ketika itu Yazid meneliti bahwasanya di Kufah itu dipimpin oleh seorang gubernur. Karena Sayyidina Husain ingin ke kota Kufah, maka Yazid waktu itu yang ada di negeri Syam mengirim surat ke kota Kufah untuk mengganti gubernur yang ada di kota Kufah. Kenapa? Karena gubernur di kota Kufah yang dituju Sayyidina Husain itu Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW dan bahkan dekat dengan Rasulullah. Dan sahabatnya Rasulullah jadi gubernur di kota Kufah. Akan tetapi diganti oleh Yazid. Diganti oleh orangnya Yazid. Supaya apa? Supaya mencegah Sayyidina Husain kalau masuk kota Kufah. Dan diangkatlah Ubaidillah bin Yazid bin Ziyad sebagai gubernur di kota Kufah dan Basrah. Jadi waktu itu tuh ada kota Kufah, ada kota Basrah. Basrah itu dipimpin oleh Ubaidillah. Amun Kufah itu dipimpin oleh Nu'man. Karena Nu'man ini adalah sahabatnya Rasulullah, pecintanya Ahlul Bait, bukan orangnya Yazid, diberhentikan Nu'man bin Bashir tadi. Maka diangkatlah gubernur Basrah menjadi gubernur Kufah. Jadi gubernur Basrah ini yang bernama Ubaidillah memimpin dua negara, memimpin dua kota. Yang mana Ubaidillah ini orang Yazid, kejam juga. Itu diganti Kufah tadi. Kemudian yang ketiga Yazid bin Muawiyah itu memberikan wewenang penuh kepada Ibnu Ziyad, Ubaidillah tadi, yang asalnya ini gubernur Basrah aja. Dibuang gubernur Kufah, diganti menjadi gubernur Kufah, orang Yazid tadi. Yazid memberikan wewenang penuh. Jar Yazid apa dalam suratnya? Ya hai Ubaidillah, jangan sampai Husain masuk kota Kufah. Kayak apa caranya terserah, yang penting jangan sampai masuk. Ikam atasi Husain, terserah kayak apa caranya, yang penting atasi Sayyidina Husain. Karena diberi wewenang, jadi terserahnya oleh Ubaidillah, anak dibunuh terserah. Karena salahnya Yazid memberi wewenang, harusnya Yazid memberi wewenang kada boleh penuh. Contoh misalkan, tolong jangan sampai Husain masuk kota Kufah, sebagaimana wasiatnya Muawiyah ketika meninggal, mengatakan kepada Yazid, wahai Yazid, ketika engkau menjadi gubernur, atasi Sayyidina Husain, jangan sampai dibunuh Sayyidina Husain. Biarkannya, jangan dibunuh. Amun inya memberontak lawan, amun inya kalah maafkan, jangan sampai dibunuh, kata Muawiyah. Akan tetapi ketika di lapangan berbeda. Sayyidina Yazid mengatakan bahwasanya wewenang penuh kepada Ubaidillah, terserah hendak diatasi kayak apa aja. Maka ketika itu Yazid memberi wewenang kepada Ubaidillah, maka Ubaidillah yang memegang wewenang penuh kota Kufah. Kemudian kita sekarang membicarakan masalah Ubaidillah, karena Yazid sudah berserah penuh kepada Ubaidillah. Di sini Ubaidillah yang memainkan perang. Jadi ketika itu Ubaidillah bin Ziyad itu memanggil orang-orang yang mengirim surat kepada Sayyidina Husain. Jadi ketika Sayyidina Husain di Mekah tadi kan dikirimi surat oleh orang-orang Kufah. Pembesar-pembesar Kufah mengirim surat bahwasanya kami bersama engkau wahai Husain. Orang-orang yang mengirim surat kepada Sayyidina Husain, yang mendukung Sayyidina Husain tadi, dikiawi bertahan, dipanggil bertahan. Habis dipanggil, jangan bersama Sayyidina Husain. Dibayar. Berapa aja kami bayar? Dibayar. Sampai dibayar bertahan, sampai kada ada lagi orang kecuali berdua yang mendukung Sayyidina Husain. Yang asalnya 40.000 turun jadi 12.000. Asalnya 12.000 turun jadi 4.000. Asalnya 4.000 turun jadi seberdua. Asalnya 40.000 mendukung Sayyidina Husain. Khianat bertahan, sisa berdua, sisa Hani dan Muslim bin Aqil yang dikirim Sayyidina Husain ketika di Mekah menuju kota Kufah untuk memeriksa bagaimana keadaan kota Kufah dan sidin bagaimana di kota Kufah.
Maka sisa berdua aja lagi, Muslim bin Aqil dan Sayyidina Hani. Maka Sayyidina Hani tadi dibunuh, didatangi rumahnya, diincar, mana tempat persembunyiannya, dibunuh. Kemudian Muslim bin Aqil disasahi, dicari sampai buka Sayyidina Hasim, ditangkap, dibunuh juga. Akan tetapi sebelum dibunuhnya Muslim bin Aqil, di situ ada salah seorang yang mana ia salah pendukungnya Sayyidina Yazid, pendukungnya Yazid bin Muawiyah dan pendukungnya Ubaidillah bin Ziyad yang ingin membunuh Sayyidina Muslim bin Aqil. Akan tetapi sebelum dibunuhnya Muslim bin Aqil, nangis Muslim bin Aqil. Nangis Muslim bin Aqil. Kemudian orang tadi itu mengatakan, masa kayak ini aja nangis? Mana tadi katanya sifat pemberaninya ingin menjatuhkan kekhalifahan, masa mau dibunuh aja nangis? Kata Muslim bin Aqil apa? Wallahi, tidaklah aku menangis kecuali aku gundah, kecuali aku khawatir karena aku telah terlanjur mengirimi surat kepada Sayyidina Husain bahwasanya ada 40.000 pasukan siap mati di kota Kufah. Ternyata semuanya khianat, kata Sayyidina Muslim bin Aqil. Jikalau engkau, wahai kata Muslim bin Aqil, masih ada cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku menulis surat kepada Sayyidina Husain supaya Sayyidina Husain kada kau kata Kufah, izinkanku menulis surat. Maka kata orang tadi, pendukungnya Yazid yang mana dia masih ada cinta kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meminta surat kepada Muslim bin Aqil, maka dikirimlah surat tadi kepada Sayyidina Husain. Akan tetapi sebelum sampai surat tadi ke Sayyidina Husain, Sayyidina Husain sudah terlanjur pergi ke kota Kufah. Jadi terselisih berataan. Itulah dibunuh pendukungnya Sayyidina Yazid, pendukungnya Sayyidina Husain, asalnya berdiri di belakang Sayyidina Husain, dibayar oleh Sayyidina Husain. Dan bahkan orang-orang yang ingin membela yang kada hendak dibayar, walaupun pemimpinnya dibayar, yang pasukan 40.000 tadi masih hendak membela cucunya Rasulullah. Sampai-sampai dikerahkan seberataan anak lawan bini-bininya. Ketika dikelilingi Sayyidina Husain, di akhir cerita nanti kita akan bahas masalah perjalanan Sayyidina Husain. Rencana hendak membahas perjalanan Sayyidina Husain pada hari ini. Ternyata masih ada lagi sebab-sebabnya, alas-alasannya. Nah, ketika Sayyidina Husain berada di Karbala, banyak orang-orang melihat Sayyidina Husain, ingin membela Sayyidina Husain. Akan tetapi anak-anak, bini-bini yang hendak membela Sayyidina Husain mencari, mana abah aku jar, yang hendak membela Sayyidina Husain, ditariknya beratan. Jangan umpat campur kita jar. Jangan umpat campur, celaka kita. Karena pemimpinnya sekarang bahaya. Lebih baik kita diam, kata orang-orang Kufah. Maka tidak ada yang membela Sayyidina Husain, sehingga semua yang asalnya membela Sayyidina Husain menjadi pengkhianat berataan. Itu sedikit dari sejarah. Dan insyaallah kita akan bahas perjalanan Sayyidina Husain, bahwasanya beliau jalan dari kota Mekah menuju Kufah itu tanggal 8 Zulhijjah. Yang mana pada waktu itu orang-orang lagi siap-siap hendak haji. Sayyidina Husain di Mekah, orang-orang siap hendak haji. Sayyidina Husain keluar dari kota Mekah menuju Kufah. Jadi waktu haji waktu itu tuh, waktu tahun-tahun haji. Dan Muslim bin Aqil itu dibunuh tanggal 9 Zulhijjah. Tulak Sayyidina Husain tanggal 8, Muslim bin Aqil dibunuh tanggal 9. Karena dulu kada ada SMS nih, nyaman. Wah ini. Wah sini yang mun jalan sehari sampai paling di mana? Misalkan sampai Banjar, SMS aja dulu. Ternyata di sini pemberontak ya, nyaman. Ini kada mengirim surat dari Kufah ke kota Mekah tuh perlu waktu, bahkan sampai berminggu-minggu. Sampai-sampai surat tadi didapati bahwasanya ketika Sayyidina Husain di tengah perjalanan. Surat yang dikirim Muslim bin Aqil yang ketika sebelum dibunuh meniru surat itu sampai ketika Sayyidina Husain di tengah perjalanan. Akan tapi Sayyidina Husain karena amar ma'ruf nahi munkar tetap menuju kota Kufah. Itu sedikit dari pelajaran kita hari ini. Dan sedikit semalam ada pertanyaan, masalah pertanyaan lagi lah, keluar dari pembahasan. Ada pertanyaan, apakah boleh seorang tua membawa anaknya ke masjid? Apakah boleh orang tua membawa anaknya ke masjid? Apakah ada batasan umur? Apakah ada cara-cara yang harus dilakukan ketika sampai di masjid? Sini ulun jawab dari dua sisi. Yang pertama dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami suatu salat. Yang ketika mengimami suatu salat, di dalam salat tadi Rasulullah mendengar anak kecil lagi nangis. Bahasanya itu anak-anak halus di bawah umur 2 tahun, lagi nangis. Dan anak tadi ada di ujung masjid karena yang bawa istri sahabat. Istri sahabat salat di masjid membawa anak, ketika di dalam salat nangis anak tadi. Maka Rasulullah bercepat-cepat sembahyang. Cepat-cepat salat ini dalam hukum fikih apabila, makanya dalam hukum fikih itu hendak menjadi imam dulu lihatin dulu ada yang tuhaka, ada yang anuka. Misalkan anum berataan, ayo hendak 10 juz. Misalkan tuha berataan, coba ya 10 juz, rabahan berataan. Makanya lihatin dulu misalkan sunnah tuh. Ketika orang menjadi imam. Dan ketika itu Rasulullah lagi salat mendengar tangisan anak tadi, bercepat-cepat Rasulullah salat. Dan ketika salat Rasulullah bercepat salat, tuntung salat, langsung anak kuitannya tadi itu membawa anaknya, menyusui anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku takutan, kata Rasulullah, mengganggu salatnya dari ibu tersebut. Itu yang pertama. Dan disitu menunjukkan boleh membawa anak. Yang kedua, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, dari segi hadis, Rasulullah ketika salat sampai-sampai ketika sujud para sahabat tuh menyangka Rasulullah ini kayaknya meninggal. Rasulullah tuh lawas sujud. Jar sahabat menyangka meninggal kayaknya Rasulullah nih. Sampai-sampai bergeretek makmum-makmum yang di pertama nih hendak menggantikan Rasulullah. Cuman nungguin dulu. Sakanya kadang Allahu Akbar ya Rasulullah. Tuntung sembahyang takutnya Rasulullah. Tahulah tadi kenapa aku lawas ya Rasulullah. Kalau tahu kami Rasulullah aja. Kami ini menyangka pian meninggal. Waktu aku sujud disini, amun kada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menaiki belakang sidin. Berdiam Rasulullah. Dia sampai Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain tadi berjauh, imbah berjauh bangun sidin dari sembahyang. Itu tanda boleh bawa anak dalam salat. Dan sedikit dari segi manakib Abah Guru sekumpul karena bulan Rajab. Jadi di dalam manakib Abah Guru sekumpul bahwasanya Abah Sidin yang bernama Abdul Ghani, beliau itu muazin di satu musala atau masjid. Dan Sidin dikatakan oleh penyusun pengarang manakib Abah Guru sekumpul, tidaklah dari dalam satu hari kecuali Abah Guru sekumpul itu dibawa Abah Sidin waktu umur 3 tahun, dibawa ke masjid. Dan kebanyakan dibawa itu ketika sholat maghrib. Jadi setiap waktu umur 3 tahun itu kan belum bakal hitungannya, masih buka-buka. Abah Guru sekumpul itu dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid supaya tahu bahwasanya ini amal ibadah yang masyhur, yang disyariatkan oleh, dan ini amal ibadah yang bagus. Itu dari segi manakib Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis-majelis yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama salafuna salih al-Fatihah.